Sebelum secanggih ini, media pembelajaran dulunya hanya berupa buku bergambar loh. Halo Tipers, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Adapun tujuan pembelajarannya, yaitu tahukah kamu, media pembelajaran telah mengalami berbagai macam perkembangan sejak ratusan tahun lalu. Titik awal perkembangan media pembelajaran berada di tahun 1657. Johann Amos Comenius sebagai orang pertama yang menulis buku bergambar yang berjudul Orbis Sensualium Pictus, atau dunia tergambar yang ditujukan untuk siswa sekolah. Pada mulanya, media hanya dianggap sebagai perlengkapan alat bantu mengajar atau teaching aids. Sebelum abad ke-20, alat bantu yang dipakai adalah alat bantu visual, misalnya model, objek dan alat-alat lain yang dapat memberikan pengalaman konkret, motivasi belajar, serta mempertinggi daya serap atau retensi belajar. Ketika media mulai memasukkan suara pada tahun 1920-an, gerakan media visual diperluas ke gerakan media audiovisual, bertujuan untuk menambah konkret materi yang diajarkan. Media ini dinamakan audiovisual aids atau disingkat AVA. Berlanjut pada tahun 1950-an, untuk lebih memahami bagaimana peranan media dalam proses mendapatkan pengalaman belajar bagi peserta didik, Edgar Dale menggambarkannya dengan sebuah kerucut yang dinamakan kerucut pengalaman Edgar Dale atau Edgar Dale Count of Experience. Berlanjut pada tahun 1960 sampai 1965, orang mulai memperhatikan bahwa siswa sebagai komponen yang penting dalam proses belajar mengajar. Pada saat itu teori tingkah laku atau behaviorism theory dari Skinner mulai mempengaruhi penggunaan media dalam pembelajaran. Dalam teorinya, mendidik adalah mengubah tingkah laku siswa. Pada tahun 1965 sampai 1970, pendekatan sistem atau system approach mulai memperlihatkan pengaruhnya dalam kegiatan pendidikan serta kegiatan pembelajaran. Pendekatan sistem ini mendorong penggunaan media dalam kegiatan pembelajaran dan juga program pembelajaran harus direncanakan secara sistematis. Pada tahun 1990 sampai 2000-an, penggunaan komputer yang semakin meluas mengakibatkan munculnya sistem manajemen pembelajaran yang berbasis komputerisasi. Sistem ini melahirkan beberapa platform seperti Learning Management System atau LMS, Distributed Learning System atau DLS, Course Management System atau CMS, dan Instructional Management System atau IMS. Hal ini berlanjut hingga tahun 2000-an ke atas hingga saat ini, yang mana internet sudah bisa digunakan oleh siapa saja membuat media pembelajaran dapat bebas untuk diakses. Tidak hanya itu, media pembelajaran saat ini juga sangat beragam dan futuristik, seperti penggunaan augmented reality dan virtual reality, hingga pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI. Oke Tipers, sudah pahamkan bagaimana perkembangan media pembelajaran dari masa ke masa? Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Sampai jumpa di video berikutnya.